Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Jangan Melihat ke Belakang, terambil dalam Kejadian 19 ayat 1-29. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-17 saja. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Saudara sekalian bisa bayangkan, jika ketika kita naik sepeda, namun kita melihat ke belakang, maka apa yang terjadi? Yang pasti kita tidak dapat mengendari sepeda dengan baik, sehingga kita dapat jatuh. Maka ketika kita naik sepeda, kita harus berfokus memandang ke depan dan tidak menoleh ke samping dan ke belakang. Kalau tidak, kita akan jatuh dari sepeda itu. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini menceritakan dua kota yang hendak dimusnahkan oleh Tuhan karena begitu besar dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang di sana. Namun begitu, Lot keponakan Abraham, Tuhan hendak selamatkan Lot dan keluarganya dari kemusnahan itu. Dua utusan dari Tuhan datang memberitahukan berita tersebut kepada Lot dan keluarganya untuk menyelamatkan diri, supaya mereka dapat terhindar dari kemusnahan itu. Setelah memberitahukan kemusnahan yang hendak terjadi di kota itu, kedua utusan itu mengantarkan Lot dan keluarganya sampai di luar kota dan berpesan, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Namun saudara sekalian, istri Lot tidak mendengarkan pesan tersebut, sehingga istri Lot pun menjadi tiang garam. Lot dan kedua anaknya pun selamat. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini? Firman Tuhan berkata, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang." Menoleh ke belakang artinya tidak dapat meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, atau dapat diartikan sebagai tidak bisa lepas atau ada keterikatan dengan kenikmatan masa lalu. Kota Sodom dan Gomora adalah kota yang indah, maka dari itu Lot memilih kota tersebut untuk ditinggali. Kota Sodom dan Gomora juga adalah kota yang subur, banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput untuk dimakan ternak. Dapat dikatakan bahwa kedua kota itu layak untuk ditinggali dan nyaman ditinggali. Nah, saudara sekalian, istri Lot tidak dapat meninggalkan kota yang indah itu, kota yang subur dan sangat nyaman untuk ditinggali. Ia tidak rela jika meninggalkan kota yang indah itu, apalagi sampai harus dimusnahkan. Istri Lot masih terikat dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di kota itu. Selain itu, harta benda yang dimiliki oleh keluarga Lot masih ada di kota itu. Makanya, istri Lot merasa sangat disayangkan jika meninggalkan kota itu. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih menoleh ke belakang dan tidak dapat lepas dengan kehidupan masa lalu kita? Apakah kita masih terikat dengan dosa-dosa masa lalu kita? Sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita
untuk dapat melepaskan keterikatan kita dengan dosa-dosa. Kita jangan lagi hidup menoleh ke belakang, seolah-olah kita masih terikat dengan dosa-dosa kita. Kita masih terikat dengan kenikmatan-kenikmatan dosa masa lalu kita. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa kembali. Oleh karena itu, saudara sekalian, janganlah menoleh ke belakang dan berfokuslah dengan apa yang ada di depan. Terus memandang pada salib Kristus. Dengan demikian, kita dapat diselamatkan dari penghukuman kekal dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan.